Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suciani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanayanun Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitradin Safir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roib. Dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang serta software yang digunakan untuk membuat alat kami. Ya, seperti yang kita ketahui, api pada kehidupan sangat berguna. Karena panas api, kita bisa melakukan aktivitas seperti memasak dan sejenisnya. Namun terkadang api sendiri menjadi malapetaka bagi manusia. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak rumah terbakar akibat api. Penyebabnya beragam, ada akibat keteledoran, ada pun akibat kasus alami seperti kebocoran gas dan ledakan api. Maka untuk menjawab segala permasalahan itu, kelompok kami membuat suatu alat untuk memonitoring jika terdeteksi api. Alat ini akan terhubung ke aplikasi pengguna. Alat ini merupakan salah satu penerapan IoT pada zaman industri 4.0 dan society 5.0. Ya, pada pembuatannya kami menggunakan software Firebase, kedua Meet App Inventor, ketiga Arduino IDE, dan keempat Eagle. Pertama, Firebase. Firebase merupakan salah satu layanan dari Google yang memudahkan para app developer dalam mengembangkan aplikasi. Pada software ini, kami membuat database untuk menampung data yang dikirim oleh node MCU. Kedua, Meet App Inventor merupakan aplikasi WRB sumber terbuka, aplikasi web sumber terbuka yang memungkinkan untuk membuat aplikasi. Di sini kami membuat aplikasinya. Dan ketiga, Arduino IDE merupakan software untuk melakukan pemrograman pada node MCU. Dan terakhir, Eagle. Di software ini kami membuat skematik dan layout pada PCB. Itulah tadi penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya untuk membahas mengenai komponen yang digunakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat monitoring api menggunakan sensor api. Berikut penjelasannya. Pertama itu, papan sirkuit cetak adalah sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronik yang berbeda jenis maupun sama satu sama lain tanpa kabel. Papan sirkuit ini sudah diproduksi secara massal dengan cara pencetakan untuk keperluan elektronika dan yang ada hubungannya dengan kelistrikan. Yang kedua itu Node MCU. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Expressive System. Juga firmware yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Istilah Node MCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit. Node MCU bisa dianalogikan sebagai board Arduino ESP8266. Yang ketiga itu flame detector. Flame detector merupakan salah satu alat instrumen berupa sensor yang dapat mendeteksi nilai intensitas dan frekuensi api dalam suatu proses pembakaran. Dalam hal ini, pembakaran dalam boiler pada pembangkit listrik tenaga uap. Flame detector dapat mendeteksi kedua hal tersebut dikarenakan oleh komponen-komponen pendukung dari flame detector tersebut. Cara kerja flame detector mampu bekerja dengan baik untuk menangkap nyala api untuk mencegah kebakaran. Kebanyakan cara kerja flame detector untuk mengidentifikasi, mendeteksi api dengan menggunakan metode optik seperti ultraviolet, infrared, spektroskopi, dan pencitraan visual flame. Cara kerja flame detector dirancang untuk mendeteksi penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu yang memungkinkan alat ini untuk membedakan antara spektrum cahaya pada api dan sumber alarm palsu.
Alarm palsu yang dimaksud yang disebabkan oleh adanya petir, radiasi, dan panas matahari yang memungkinkan mengaktifkan flame detector. Namun dengan berkembangnya teknologi, cara kerja flame detector lebih pandai dalam menangkap percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran. Yang keempat itu modul converter DC ke DC. Model converter DC ke DC ini menggunakan IC LM2596S yang merupakan integrated circuit atau IC untuk mengubah tingkatan tegangan arus searah atau direct current atau DC yang menjadi lebih rendah dibanding tegangan masukannya. Tegangan masukan atau input voltage dapat dialiri tegangan berapapun antara 3 volt hingga 40 volt DC yang akan diubah menjadi tegangan yang lebih rendah di antara 1,5 volt hingga 35 volt DC. Yang kelima itu header pin. Header pin adalah bentuk konektor listrik. Ini terdiri dari satu atau lebih baris pin yang biasanya berjarak 2,54 mm, tetapi ukuran umum juga mencakup 5 mm, dan 3,96 mm, 2 mm, 1,27 mm, dan 1 mm. Jarak antara pin dikenal sebagai pitch. Yang terakhir itu yang keenam adalah timah. Timah adalah bahan yang digunakan untuk menempelkan kaki-kaki komponen ke PCB. Timah merupakan pengantar listrik yang baik. Sekian dan itulah penjelasan dari saya, dan untuk skema pada rangkaian akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan skematik rangkaian kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Berikut beberapa komponen yang kami gunakan, yaitu soket DC, node MCU, regulator DC to DC, dan juga sensor api. Nah, soket DC di sini kami gunakan untuk input tegangan 12 volt dari baterai. Kemudian dioda kami gunakan sebagai penyearah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan seperti tegangan input yang terbalik, biar supaya lebih aman saja. Kemudian tegangan 12 volt tadi akan kami inputkan ke regulator DC to DC, di mana regulator DC to DC ini akan berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 12 volt tadi menjadi 5 volt, kemudian diinputkan ke input, kemudian dihubungkan dengan tegangan input yang ini bisa ada di sini, ini kemudian masuk ke tegangan input, kemudian dia juga terhubung ke VCC dari sensor itu sendiri. Dia mensuplai untuk node MCU dan sensor api. Kemudian ground di sini kemudian Vout negatifnya kita hubungkan dengan GND node MCU dan juga ground dari sensor api. Kemudian D0 di sini kita hubungkan ke pin digital 0 pada node MCU. Baiklah, itu saja. Baiklah. Kemudian prinsip kerja alat ini secara umum yaitu adalah apabila sensor mendeteksi api, maka cahaya api, apabila sensor api mendeteksi cahaya api, maka sensor akan mengirimkan sinyal kepada node MCU. Kemudian node MCU akan mengirimkan data api tadi, data bahaya karena api tadi, ke handphone pengguna menggunakan jaringan WiFi. Terima kasih. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Selanjutnya prinsip kerja alat akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Kita menjelaskan tentang prinsip kerja dari alat kami. Seperti yang diketahui,
kami menggunakan node MCU ESP8266 sebagai mikrokontrolernya dan flame sensor sebagai pendeteksi keberadaan api. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Prinsip kerja dari alat ini adalah ketika api terdeteksi oleh flame sensor, maka sensor node MCU akan mengirimkan data ke database pada Firebase. Nah, data yang dikirimkan adalah satu atau sebagai tanda hit atau ditandakan bahwa ada api terdeteksi. Setelah itu, data pada database akan dikirimkan ke aplikasi, di mana ketika data yang dikirimkan 1, maka aplikasi akan ditunjukkan bahwa rumah dalam bahaya. Ada api yang terdeteksi, maka segeralah periksa rumah Anda. Hal ini berlaku untuk kebalikannya. Ketika tidak ada api yang terdeteksi, maka data yang dikirimkan adalah 0 atau low, maka pada aplikasi akan tertulis rumah Anda dalam kondisi aman. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang blok diagram pada Meet app dan Firebase. Di Firebase kita membuat database. Dapat dilihat di sini proyek yang telah kelompokkan buat adalah sensor api. Kita ke database, lalu ke real time. Di real time ini, di sini tertulis 0, maka ketika di sini tertulis 0, maka itu menandakan tidak ada api yang terdeteksi. Sedangkan ketika di sini tertulis 1, maka menandakan bahwa ada api yang terdeteksi. Lebih lengkapnya nanti kita perlihatkan di percobaan alat atau demonstrasinya. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan di Firebase. Selanjutnya kita beralih ke Meet app inventor. Lihat di sini desain yang telah saya buat. Hanya kita ke blok diagram. Nah, blok diagram ini sendiri sebenarnya adalah instruksi-instruksi untuk membuat aplikasinya. Berbeda dengan biasanya ketika kita ingin membuat aplikasi, biasanya berurusan dengan coding-coding, namun di Meet app inventor ini kita dipermudah hanya dengan menggunakan blocks yang ada di sini. Di sini when do screen 1 initialize menandakan bahwa pada screen 1 merupakan seluruh tampilan dari sini. Screen 1, ketika screen 1 pada screen 1 melakukan inisialisasi, dia memanggil Firebase yang tadi sini panggil dengan tag api dan nilai 0. Sedangkan di sini terdapat if and then yang berarti jika mendapatkan teks tidak sama dengan 0, maksudnya tidak sama dengan bagaimana ya? Tidak sama dengan tidak ada teks, maka di sini dia memberikan teks. Ini dan ini digunakan untuk notifikasi nantinya. Selanjutnya pada when Firebase, untuk mendapatkan nilai, maka pada if then jika
dia mendapatkan nilai sama dengan 0, maka set API, dia mengeset API. Set API yang dimaksud di sini adalah di sini set API ya. API merupakan tempat kosong ini, maka dia akan diset rumah dalam kondisi aman. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika 0 maka tidak ada terdeteksi API. Dan else if artinya jika kondisi lainnya, else if adalah kondisi lain. Jika dia mendapatkan nilai sama dengan 1, maka set API dia akan mengeset pada teks API yang sebelumnya di sini dengan tulisan dalam rumah dalam bahaya, ada api yang terdeteksi. Selanjutnya di Firebase ini sendiri tidaklah berjauh beda dengan got evaluate, hanya membedakan data change, artinya di sini terjadi pergantian data. Namun ada yang sedikit membedakan, yaitu call. Dia call notification atau me notification. Dia diambil dari sini. Sini menandakan second 0 artinya jeda antara ketika dikabarkan 1, maka dia akan langsung mengirim notifikasi dengan judul peringatan ada api yang terdeteksi. Itu yang dapat saya jelaskan di blok diagram pada app inventor. Selanjutnya untuk penjelasan kode program akan dibawakan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai coding atau program. Ya langsung saja. Yang pertama yaitu include, artinya untuk memanggil library. Include pertama yaitu Firebase ESP sekian untuk memanggil library Firebase. Yang kedua sama, dia memanggil library ESP sekian wavy. Selanjutnya kita mendeklarasikan char. Yang pertama adalah SSID sebagai nama dari wavy, dan char yang kedua password untuk passwordnya. Di sini ini merupakan untuk mendeklarasikan Firebase yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya adalah untuk pendefinisian API sebagai D2. Kita masuk ke false stop, yaitu kita mengeset pin mode ini API sebagai input, dan dia akan terbaca di sini, yaitu digital write. Dia membaca sebagai pin digital, API sebagai pin low. Ini merupakan koneksi WiFi, yaitu Firebase begin. Ini adalah merupakan alamat dari Firebase kita, dan ini merupakan token. Selanjutnya yaitu pada poin koneksi WiFi. Pada poin koneksi WiFi ini akan membahas tentang penghubungan WiFi yang dengan menggunakan while, dan ini akan mengkoneksikan kepada ini.
dan maka berhasil dia akan dipanggil kepada koneksi WiFi atau Firebase-nya. Selanjutnya pada fault loop terdapat if Firebase string, yang artinya jika Firebase data di set API, maka jika Firebase data tipe data sama dengan string, maka string FBS status sama dengan Firebase data string data. Maka jika FBS status sama dengan 1, maka akan ditampilkan atau ditulis dalam digital write API sama dengan high. Pada kondisi lainnya, FBS status sama dengan 0, maka data digital akan menjadi API sama dengan digital, maka API sama dengan low atau 0. Sepertinya itu yang sempat saya sampaikan atau jelaskan. Berikut adalah peragakannya atau uji coba alatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperagakan alat dari kelompok kami. Sini saya menggunakan tegangan 12 volt, namun kita turunkan dengan step down DC to DC dengan tegangan 5 volt. Menurut prinsip kerja, ketika flame sensor tidak mendeteksi api, maka data 0 akan dikirim ke Firebase dan pada aplikasi akan tertulis rumah dalam kondisi aman. Sedangkan jika sebaliknya terdeteksi api, maka dia akan mengirim data 1 ke Firebase dan di rumah, dan maksudnya di aplikasi akan terbaca rumah dalam bahaya. Dapat dilihat di sini dalam kondisi tidak ada api, maka pada Firebase atau database pada Firebase di sini database terdeteksi api 0, menandakan bahwa tidak ada api. Maka pada aplikasi dilihat seperti ini. Rumah dalam kondisi aman. Selanjutnya akan kita coba ketika dalam kondisi ada api. Kita akan seperagakan. Panas. Sini ada api, maka di Firebase akan tertulis 1. Dan di aplikasi akan tertulis rumah dalam bahaya. Sini lihat. Dalam bahaya. Maka ketika api dimatikan seperti ini, maka akan kembali dikirimkan data 0 ke Firebase. Dan pada aplikasi akan kembali tertulis rumah dalam kondisi aman. Itulah penerapan alat dari kelompok kami.